pengajian kita di malam hari ini, para jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Yang pertama kali kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam ini sepertinya diguyur hujan, dan ini bagian daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bahkan saya berdoa semoga hujannya lama agar jamaah tidak pulang. Karena seringkali kalau tidak dipaksa, kata Imam Abu Hurairah, terkadang orang masuk surga itu harus ditarik. Ya, orang masuk surga, kalau orang menjalankan kemaksiatan, nggak diajak saja mencari. Ya. Tapi kalau untuk menjalankan ketaatan susah. Nah, karena memang karakter jiwa manusia sebagaimana yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, inna nafsala amaratun bisu illa marahim. Jiwa seorang itu dia memang fitrahnya memperturutkan hawa nafsu, ya, illa marahim, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam ini kita kembali mendapatkan kesempatan duduk sejenak menanti tibanya adzan Isya. Semoga duduknya kita, mungkin ada yang terpaksa ataupun tidak, tetapi semoga duduknya kita di malam ini bagian daripada bukti Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, ya. Karena saat kita diberikan kesempatan untuk menjalankan ketaatan, setelah melaksanakan ketaatan, semoga ini diantara bukti Allah memberikan kebaikan kepada kita, memilih kita daripada orang lain. Kemudian yang selanjutnya, kita masih bersama sejarah Nabi, dan ini bagian daripada kajian sejarah yang diharapkan dengan adanya kajian sejarah ini dapat memberikan pencerahan kepada kita bagaimanakah gambaran hidupnya Nabi. Ternyata dari awal kajian, khususnya semenjak Nabi diutus sampai saat ini, kita sudah berada di tahun 13 kenabian. Jadi sudah 13 tahun Nabi menjabat sebagai Nabi dan Rasulullah, utusan Allah. Ternyata sebagaimana yang kami sampaikan di pertemuan sebelumnya dan terus akan Nabi rasakan, ujian silih berganti, ya, ujian silih berganti yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan semua ujian ini Nabi hadapi dengan ketaatan, dengan kebahagiaan, dan dengan keyakinan, ya. Dan itulah yang bagian daripada alasan kita mengangkat sejarah Nabi, karena manusia terbaik yang kita angkat saat ini tidak pernah Allah berikan kepada orang-orang sebelum kita dan orang-orang setelah kita. Tidak ada yang bisa menandingi akhlaknya Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Wa innaka la'ala khuluqin adim, sebagaimana firman Allah, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang tertinggi. La'ala khuluqin adim, budi pekerti yang sangat agung, yang sangat mulia. Dan ini yang Allah puji dalam Al-Quran yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Apalagi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku adalah tolonya, penghulunya, pemimpinnya anak Adam, seluruhnya di bawah kedudukan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di hari kiamat. Dan Nabi katakan wala fakhr, aku tidak sombong ketika mengabarkan hal ini, tetapi ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada beliau. Kemudian saat ini kita berada di musim haji yang akan kita lanjutkan berkaitan dengan tahun ke-13 kenabian. Kita ingat di tahun sebelumnya dari tahun 11 kenabian,
kemudian tahun 12 kenabian, adanya orang-orang Madinah yang masuk Islam. Dan kalau kita lihat, semenjak ada orang Madinah yang masuk Islam di musim haji, datang tahun selanjutnya orang Islam Madinah bertambah. Orang Islam Madinah bertambah, termasuk yang akan kita dapatkan di musim haji tahun ke-13 kenabian ini. Orang Madinah berangkat lagi ke kota Makkah, kemudian untuk menunaikan ibadah haji. Saat ini kurang lebih ada 73. Kalau sebelumnya kan ada 7 orang, ada 12 orang. Sekarang 73 orang dari Madinah melaksanakan haji ke tanah suci Makkah untuk berjumpa juga dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. 73 ini semuanya laki-laki, 2 orang perempuan. Kenapa ini menjadi rutinitas? Ya, untuk persiapan, ya, untuk persiapan pemberangkatan Nabi ke kota Madinah. Hijrahnya Nabi ke kota Madinah dipelopori dari perhatian orang-orang Ansor dari Madinah dengan kondisi Nabi yang tiada henti dengan adanya cacian, makian, hinaan dan cobaan yang sangat berat, sampai ada rencana pembunuhan kepada Nabi di kota Makkah Al-Mukarramah, memberikan peluang, ya, kepada orang-orang Madinah untuk mengamankan, memberikan pengamanan kepada Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Ini diantara al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab. Walaupun juga hijrahnya Nabi ke kota Madinah bagian daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ada sebabnya. Sebabnya adalah bagaimana perhatiannya para sahabat dari Madinah memperhatikan kondisi umat Islam di kota Makkah yang hari demi hari tiada henti dengan adanya cobaan-cobaan dari orang-orang Quraisy. Ibadah umat Islam di kota Makkah nggak khusyuk, kurang lebih begitu, nggak maksimal karena ada gangguan. Dan ingat para jamaah, kisah kita saat ini kisah yang sedang sudah terjadi pelaksanaan sholat 5 waktu. Bayangkan kalau umat Islam sholat 5 waktu ketahuan orang kafir di kota Mekah, bagaimana cobaannya, khususnya bagi orang Islam yang budak, belum merdeka, khususnya orang Islam yang lemah, khususnya orang Islam yang tidak punya pendukung dari orang-orang kuat, orang-orang berpengaruh, artinya pejabat-pejabat orang Mekah yang mungkin banyak sekali yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ini. Ya, maka itu diperhatikan betul oleh umat Islam Madinah dari sahabat Ansor. Dari sini hadirin, kami ingin ingatkan kepada para jamaah, kalau saat ini Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah meninggal, sudah meninggal, ya, sebagaimana firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, engkau akan menjadi mayit wahai Muhammad, kata Allah, dan mereka juga akan menjadi mayit. Dan saat ini Nabi sudah meninggal sebagaimana perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kami ingin ingatkan adalah, mari kita biasakan kebiasaan baik sahabat Ansor memperhatikan keselamatan Nabi. Maka saat ini mari kita biasakan untuk memperhatikan keselamatan, kenyamanan para ulama-ulama kita dari rongrongan musuh-musuh kaum muslimin. Karena ingat, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu, kata Nabi. Allah tidak akan mencabut ilmu sekaligus. Ya, Allah tidak akan mencabut ilmu di dunia ini sekaligus. Islam akan ada, ya, tidak dicabut langsung lenyap seketika hilang Islamnya, tidak. Tapi bagaimana konsep Allah mencabut Islam di dunia ini? Biqabdil ulama, kata Nabi. Umat Islam akan menjadi bodoh kembali sebagaimana zaman jahiliyah dengan satu demi satu diwafatkannya para ulama. Diambil nyawanya para ulama, ini menjadi sebab ilmu agama itu dibawa ke kuburan. Makanya kalau kita hanya mengandalkan diri, Ustaz cukup bisa jadi murid saja. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya, tidak ada niat jadi ustaz gitu. Tidak ada niat belajar. Ingat kisahnya Ibn Abbas para jamaah ketika dia masih kecil. Masih anak-anak kayak yang tadi tuh, yang main lagi rame-rame tuh, yang saat tak 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 tok tak tok. Ya, ini lagi rame tuh, khutbah Jumat tak tok tak tok tak tok. Lagi kajian, lagi sholat, lagi apa-apa gitu kan. Para sahabat, artinya di zaman sahabat mungkin mainannya berbeda, tetapi masa bermain
Ibn Abbas di masa kecilnya dengan teman-temannya, beliau berusaha untuk ikut pengajian. Kata teman-temannya yang semasa dengan hidup Ibn Abbas yang masih kecil saat itu, kata teman-temannya, buat apa engkau belajar? Masih banyak para sahabat Nabi. Kata teman-temannya, masih banyak senior-senior sahabat Nabi saat ini. Kenapa engkau harus belajar? Ibn Abbas mengatakan, iya. Tapi sampai kapan mereka hidup? Ternyata para jamaah, teman-temannya terus bermain, ya, lagi kecil. Ibn Abbas terus fokus belajar. Apa yang terjadi? Di satu masa usia mereka dewasa, terlihatlah mana yang diangkat derajatnya oleh Allah dengan ilmu agama, di mana yang dibiasakan menjadi umat Islam biasa. Maka kita dapatkan Ibn Abbas menjadi bahrul ummah, ya. Beliau menjadi apa? Lautan ilmu para nabi, lautan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ilmu tafsir dikuasai Ibn Abbas, ilmu Al-Quran 30 juz dikuasai Ibn Abbas, yang tidak Allah berikan kepada teman-teman Ibn Abbas semasanya. Kenapa? Karena banyak bermain. Nah, sekarang Ibn Abbas ini contoh anak kecil. Sekarang orang tua sudah tahu masih tua, ngeri juga kalau orang tua ada di halaman masjid terus main TikTok juga. Ya, artinya tolonglah Pak disadari, ada uban muncul di kanan, di kiri, depan, belakang, atas, bawah. Sudah tua, ya. Tolonglah, gitu ya. Artinya sempatkanlah duduk untuk belajar agama, perbaiki ini persiapan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengkaji sejarah ini bagian daripada persiapan kita, karena kita juga bagian daripada pelaku sejarah. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di musim haji selanjutnya ini yang 73 jamaah sahabat Ansor datang lagi hadir, bertambah. Dan beginilah konsep dakwah yang sebenarnya. Ya. Kalau dakwah ini betul-betul dakwah sesuai sunnah Nabi, tidak akan pernah berkurang. Pasti bertambah. Walaupun di Kompori katanya kajian seperti ini, sarang teroris, kemarin ada bom bunuh diri di Bandung, saya orang Bandung, bikin malu saja, ya. Tercecer Pak badannya, kepalanya di sana seterusnya. Bahkan saya dapatkan postingan di Facebook, ada itu komentarnya teman-temannya. Alhamdulillah, saya senang, semoga dia syahid, bla bla bla. Iya, didoakan sama teman-temannya. Ada circle-nya, ada komunitasnya Pak. Sama-sama jenggotan kayak kita, sama-sama suka ada pengajian, ya. Dan ini ternyata apa? Membom kaum muslimin. Dan ini bukan bagian daripada Islam. Judulnya saja sudah bunuh diri, ya. Tolong didengar tuh. Judulnya saja bom bunuh diri. Dari kapan ini muncul dalam agama Islam? Nggak ada. Ini kita dapatkan saat ini, khususnya anak-anak muda, ya. Anak-anak muda yang stres, banyak dosa katanya. Cara singkat masuk surga, cukup tempelkan bom, TNT-nya dipegang, tik, gitu ya. Tetapi bukan berarti setiap orang jenggotan itu siap-siap bom bunuh diri, ya. Tolong jangan salah paham tuh kepada yang jenggotan. Karena jenggot pernah kita bahas dalam surat Toha, jenggotnya Nabi Harun, bukan jenggotnya Fir'aun sama jenggotnya Abu Lahab yang Allah cantumkan dalam Al-Quran. Coba Anda yang penasaran, jenggot bahasa Arabnya adalah lihyatun, ya. La ta'khud bilihyati itu tercantum dalam Al-Quran. Jenggot siapa? Bukan jenggot teroris, jenggot Nabi Harun. Untuk menunjukkan bahwasanya jenggot itu bukan ciri teroris. Termasuk Anda para pecinta Kentucky Fried Chicken, lihat tuh gambarnya, jenggotan nggak? Jenggotan, ya. Apakah teroris itu Kentucky? Itu makanan teroris tuh, ya. Tidak. Maka kita pahami para jamaah, dengan kajian seperti ini kita ingin memberikan pencerahan bahwasanya bagaimana pengorbanan Nabi Muhammad SAW sampaikan Islam kepada kita semuanya. Kembali kepada sahabat Ansor, ya. Ini karena kondisinya tambah mencekam Pak. Di zaman Nabi akan hijrah, itu bukan dibiarkan begitu saja. Artinya orang Quraisy bukan, ya sudah bawa Muhammad. Tapi ada kecerdasan orang Quraisy. Mereka punya parlemen, hadirin, majelis syuro, Darun Nadwah. Mereka punya MPR DPR-nya juga. Ketika ada berita tercium rencana Nabi Muhammad SAW hijrah ke mana? Ke Madinah, yang mereka pikirkan agama mereka terancam. Yang kedua adalah ekonomi mereka terancam. Kenapa? Karena kalau Muhammad ke Madinah, Muhammad akan bersekutu dengan Aus dan Khazraj, dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Itu yang mereka takutkan.
Maka mereka memikirkan bagaimana caranya Muhammad dengan umat Islam orang Mekah, penduduk lokal, tidak bisa keluar dari Mekah. Karena di mana-mana keluar dari kota Mekah, yang mereka khawatirkan umat Islam bertambah di luar negeri, kemudian kembali ke Mekah untuk menguasai kota Mekah. Dan itu sudah dipikirkan oleh Abu Jahal. Makanya nanti munculnya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Ahzab, dan seterusnya. Itu efek dari ketakutan orang-orang Quraisy. Ketika Nabi dikeluarkan dari kota Makkah, itu akan menyebarkan isunya, versi mereka ya, menyebarkan dakwahnya. Kalau di Mekah, ya mungkin mereka masih bisa mengontrol, ya, melihat gerak-geriknya. Makanya Nabi ketika berdakwah kepada orang-orang luar negeri ketika musim haji, itu tidak dibiarkan oleh Abu Lahab. Nabi ketika ceramah, hadirin, sebagaimana kita sebutkan kemarin, Nabi ceramah kepada orang-orang luar negeri musim haji, Abu Lahab di belakang Nabi. Kata Abu Lahab, jangan dengarkan tuh ucapan itu. Dia anak saudara saya tuh, dia pembohong, pendusta. Begitu Nabi mengatakan begini, Abu Lahab langsung mengkantar. Itu terjadi karena saking ketakutannya. Tapi ingat, agama ini bukan dibela oleh manusia. Islam ini dijaga, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Anda buka dalam surat At-Taubah, yuriduna an yutfi'u nurallah wa ya'ballah illa an yutimma nurah walau karihal kafirun. Banyak orang, sampai kapanpun, sampai hari kiamat, banyak orang berusaha memadamkan cahaya Islam dengan menuduh agama teroris, dengan menuduh agama terbelakang, agama primitif, agama kadrun, agama padang pasir, agama terbelakang, gitu kan. Allah katakan mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Islam. Wa ya'ballah, tapi Allah jawab, Allah enggan ketika Islam dijelek-jelekan, dikonotasikan negatif, Nabi umat Islam Nabi hiperseks dan seterusnya. Wa ya'ballah, kata Allah, Allah enggan illa an yutimma nurah, kecuali Allah akan menyempurnakan cahayanya. Semakin ajaran Islam dijelek-jelekan, Allah akan tampakkan indahnya syariat Islam yang dijelek-jelekan. Contoh, dulu sunatan itu dijelek-jelekan sama non muslim. Dulu wanita haid yang mandi wajib dan seterusnya dijelek-jelekan oleh orang non muslim. Sekarang banyak bahkan profesor Yahudi masuk Islam setelah meneliti darah haidnya umat Islam. Wanita muslimah menjaga kesuciannya termasuk ketika haid lebih suci dibandingkan penjagaan dirinya orang-orang Yahudi yang kalangan wanitanya. Mengakibatkan apa? Ini profesor, ya, banyak orang-orang cerdas masuk Islam di Inggris, di Perancis, di Amerika, di Australia, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena penelitian tentang Islam. Sunatan, jenggotan dan seterusnya, banyak syariat Islam dipelajari. Tata cara gerakan sholat, semuanya dipelajari. Kenapa mesti ada sholat bangun tidur, sholat lagi siang, lagi sore, seterusnya, menyebabkan ketertarikan orang non muslim masuk Islam. Sekarang ada umat Islam dari perut ibunya muslim, berojol muslim, disunat juga muslim, seterusnya, sampai menikah muslim, nggak sholat, bahkan nggak tertarik untuk sholat, nggak tertarik baca Quran. Ini gara-gara apa? Kita tidak ada niat untuk membuka indahnya Islam. Kita hanya mengatakan, Ustadz, saya cukup menjadi orang Islam. Sampai ada mengatakan, udah Mi, Islam kita biasa-biasa saja, ya, Islam pada umumnya katanya. Jangan Islam yang aneh-aneh, seakan-akan Islamnya Nabi itu aneh-aneh. Kita katakan tidak, para jamaah. Kita harus berusaha memperbaiki sejarah kita. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diperhatikan oleh sahabat Ansar. Di sini diceritakan oleh Ka'ab ibn Malik al-Ansari. Ka'ab ibn Malik al-Ansari menceritakan bagaimana mencekamnya Nabi saat terjadinya pertemuan di tahun 13 kenabian ini, yang dinamakan sebagai Bai'at Aqabah Kubro. Bai'at, janji setianya para sahabat Ansar di Bukit Aqabah di kota Mina di musim haji. Al-Kubro, dikatakan Al-Kubro karena apa? Ini detik-detik terakhir penentuan untuk mengamankan nyawanya Nabi dari kota Makkah menuju kota Madinah. Makanya dikatakan Bai'at Aqabah Kubro. Kata Ka'ab ibn Malik dari sahabat Ansar, beliau ceritakan, kami keluar dari Madinah menuju Mekah melaksanakan haji.
dengan ada perjanjian kepada Nabi untuk bertemu di malam hari. Ini untuk menunjukkan apa? Bagaimana perhatiannya para sahabat agar aman. Maka pertemuan dengan Nabi dengan para sahabat Ansor dari luar negeri ini adanya terjadinya malam hari agar tidak ada yang tahu. Tapi nanti di ujung-ujungnya memang orang Quraisy nggak tahu. Tapi ada setan yang ikut, hadirin. Ada setan yang tahu dan nanti berteriak di bukit Mina, di bukit Aqabah tentang kengeriannya perkumpulan perjanjian baiat orang-orang Ansor ini. Jadi setan ikut hadir di situ, mendengar, ya. Tapi qadarullah itu di antara takdir yang Allah berikan, ya. Kata Ka'ab bin Malik, kami keluar dari Madinah ke Mekah, berjumpa dengan Nabi di pertengahan hari Tasyrik. Anda tahu hari Tasyrik tanggal berapa? 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Berarti di musim haji, ya, penyembelihan hewan kurban. Di hari Tasyrik itu perjanjian kami dengan Nabi. Kemudian setelah menunaikan ibadah haji, kami di malam hari berjanji bertemu dengan Nabi. Tapi uniknya ada satu tolok orang kafir dari Madinah ikut haji, belum muslim. Karena haji itu ibadah haji sudah memang mereka jalankan sebelum Nabi sebelum Nabi berdakwah, yaitu peninggalan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika para jamaah haji 73 orang dari Ansor itu dari Madinah berangkat ke Mekah dengan 2 wanita, ternyata ada satu orang namanya Abu Jabir, ya, Abdullah ibn Amr ibn Haram. Abu Jabir ini termasuk tokoh kota Madinah, ikut haji, tapi dia belum muslim, bersama rombongan sahabat Ansor. Akhirnya orang ini diiming-imingi untuk masuk Islam, diajak sama teman-teman yang 73 orang ini. Artinya jangan dibiarkan, ini orang tokoh berpengaruh di Madinah. Akhirnya beliau ditawarkan untuk masuk Islam, diiming-imingi dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan keindahan Islam sampai beliau tertarik untuk masuk Islam. Akhirnya menjadi kaum muslimin, menjadi mu'alaf di musim haji ini. Kata Ka'ab, saat di malam hari ini betul-betul kami dengan bersembunyi, gerak-gerik langkah kaki kami berusaha untuk melangkah sehening mungkin agar tidak ketahuan. Kenapa? Jumlah tidak sedikit hadirin, 73 tambah 2 berarti 75 orang. Itu rombongan. Kita berlima bersepuluh saja kadang suka rada rame gitu kan. Ini 70-an orang berjumpa sama Nabi di bukit di malam hari. Maka berjalan dengan hati-hati. Kemudian tibalah gilirannya para sahabat Ansor yang 70-an ini bertemu Nabi. Ternyata Nabi saat itu tidak sendirian. Nabi ditemani dengan Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Al-Abbas ini pamannya Nabi yang nanti akan masuk Islam. Tapi pada kesempatan kali ini Al-Abbas, kata penulis, belum masuk Islam. Al-Abbas belum masuk Islam, tapi Al-Abbas betul-betul khawatir dengan anak saudaranya ini. Muhammad kalau dibiarkan berjalan sendirian malam hari lagi, ya, bertemu orang luar negeri, orang asing, 70-an orang. Maka Al-Abbas dengan berani menemani Nabi padahal beliau belum muslim. Inilah terkadang apa? Kekerabatan itu menguatkan hubungan antara satu dengan yang lain walaupun beda keyakinan. Ya, termasuk Al-Abbas pada kesempatan kali ini. Bahkan ketika orang-orang Ansor ini sudah berkumpul, akhirnya yang pertama kali bicara bukan Nabi, tetapi Al-Abbas mengatakan, "Wahai ma'syarul Khazraj, wahai orang-orang Madinah, wahai orang-orang luar negeri, perhatikan," kata Abbas bin Abdul Muttalib, "sesungguhnya kalian orang-orang yang datang dari tempat kalian bertemu dengan Muhammad, ingat, perlu kalian camkan," kata Al-Abbas, "sesungguhnya Muhammad ini adalah orang yang terpandang di keluarga kami. Darahnya senantiasa kami pertahankan." Anda ingat bagaimana Nabi dengan orang-orang Bani Hashim diboikot kemarin bertahun-tahun lamanya? Ya, mereka bertahan dengan lapar, haus, dahaganya membela Nabi Muhammad SAW, padahal kebanyakan mereka belum masuk Islam, termasuk Al-Abbas. Kata Al-Abbas, "Kami sudah memperjuangkan nyawanya Muhammad dengan darah dan nyawa dan harta kami.
Kalian tiba-tiba datang untuk membawa Muhammad ke tempat kalian. Pikirkan baik-baik. Kalau memang kalian siap untuk menyerahkan nyawa kalian untuk keselamatan Muhammad ini, silakan bawa. Tapi kalau kalian setengah-setengah, hanya mempermainkan saja, mumpung Muhammad masih ada di kota Makkah, biarkan dia tinggal di sini bersama kami. Kami masih siap untuk membela nyawanya. Tapi kalau betul-betul kalian siap untuk membela nyawanya, mempertahankan hidupnya, berjuang dengan hidupnya, dengan dakwahnya, silakan bawa. Tapi kalau tidak, jangan coba-coba. Ancaman siapa? Pamannya. Ya, yang berusaha untuk menjaga nyawanya Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Akhirnya kata Ka'ab ibn Malik, kami sudah mendengar apa yang kau ucapkan wahai pamannya Muhammad, pamannya Nabi. Sekarang kami ingin mendengar apa yang diucapkan oleh utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ka'ab mewakili orang-orang Ansar? Khudh li nafsika wa li rabbika ma ahbabt. Wahai Muhammad, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, kata Ka'ab, berbuatlah sekehendak engkau, sekehendak Allah, dari kami, kami siap diapakan. Subhanallah. Ini kalimat penegasan dari 75-an sahabat Ansar di musim haji, dengan kesiapan mereka menyerahkan jiwa raganya untuk dakwahnya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Makanya inilah indahnya sahabat Ansar. Bahkan julukan Ansar itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang berusaha mengedepankan diri mereka, mengambil kebaikan pertama kali, menyambut dakwah Nabi pertama kali dari sahabat muhajirin dan sahabat Ansar, diabadikan julukan mereka oleh Allah dalam Al-Quran. Karena mereka betul-betul dengan tulus ikhlas, bukan hanya pencitraan. Ya, sebagaimana Anda kalau tahu kisahnya terbunuhnya Husain di Karbala, cucunya Nabi, Husain putranya Ali bin Abi Thalib, putranya Ibunda Fatimah. Itu di Karbala, Husain sebelum dibunuh di Karbala berhari-hari mendapatkan ribuan, 4.000 atau berapa ribu surat dari orang Karbala, orang Irak, untuk datangnya Husain ke Karbala dari kota Madinah, dari kota Nabi. Ternyata apa? Itu surat palsu. Mereka mengatakan kami akan membela dan seterusnya. Ternyata ketika di Karbala mereka membunuh Husain di Karbala. Itu yang dikhawatirkan. Maka Nabi diingatkan, Al-Abbas mengingatkan orang-orang Ansar, tapi sahabat Ansar mengatakan, wahai Rasulullah, ambil diri kami, apa yang kau butuhkan dari kami siap menyerahkannya. Akhirnya jawaban ini menjadi jawaban yang menegaskan komitmen mereka. Saat inilah Nabi menyebutkan isi baiat. Kalau kemarin kan jangan menyekutukan Allah, jangan mencuri, jangan berzina, jangan menyembunyikan hal-hal yang harusnya ditampakkan seterusnya, gitu kan. Sekarang ada bentuk baiat yang lainnya. Kami bacakan. Yang pertama, apa isi baiatnya? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan ketika ditanya, kami berbaiat untuk apa ini? Kami harus sumpah setianya untuk apa? Pertama, ala sam'i wa ta'ah fin nasyati wal kasal. Kata Nabi, kalian harus siap mentaati aku, kata Nabi, utusan Allah, baik kalian sedang semangat atau kalian sedang letih, sedang bermalas-malasan, paksakan untuk mentaati aku. Jadi menjalankan Islam itu bukan karena lagi semangat, Ustaz, saya lagi malas sholat, saya lagi libur sholat. Bapak laki-laki, perempuan, laki-laki, Ustaz, kenapa Bapak nggak sholat? Lagi malas. Tidak begitu. Ini dengan kalimat ini membuktikan jalankan ketaatan, dengar, taati perintah Allah dan Rasul walau dalam kondisi sedang malas sekalipun. Misalkan malas sholat subuh, paksakan. Malas saum Ramadan, paksakan. Malas menjalankan kewajiban, paksakan. Ini baiat kalian yang pertama. Dan para sahabat mengatakan kami siap. Kami siap sehidup semati dalam kondisi bagaimanapun. Yang kedua, wa 'alan nafaqati fil usri wal yusri. Hendaknya kalian mengeluarkan sedekah baik dalam kondisi lapang atau kondisi susah. Siap tidak? Kadang kalau kita sedekahnya kalau Jumatan berapa? Pak, kotak infak di masjid ini berapa? Warna merah atau warna biru? Atau warna abu-abu? Atau warna kuning? Enggak ada ya. Banyak di antara kita
mengisi kotak infak biasanya, mohon maaf karena saya pengurus masjid, kalau kita ngitung uang kotak infak paling banyak uang 2.000, 5.000, 100.000 itu limited edition. Kita bingung mana yang merah ya. Tapi ada 1 banding sekian. Tapi kalau uang recehan, masya Allah. Ini nih manfaatnya mengkaji sejarah. Para sahabat tidak begitu. Kondisi lapang, kondisi susah, siap mensedekahkan hartanya, menitipkan kepada Allah yang Maha Kaya. Tapi kalau kita ya ke mall, Pak, Anda belanja tuh ibu-ibu, pokoknya semuanya tuh. Sampai di kasir, gesek ATM, ya, berapapun nominalnya, nolnya ada 6, ada 7, aman, tenang, itu saya suka. Ya, tapi kalau di masjid itu sampai sedekah 100.000 saja salah apa? Salah masukin uang. Ya, itu menyesal tuh. Niat saya itu bukan yang merah. Niat saya yang 10.000, kenapa 100.000? Itu dilirik tuh, bisakah diambil itu? Ya, Pak tolong tadi niatnya saya salah, niatnya mau ngasih 10.000 ternyata malah 100.000, nggak sengaja, gitu ya. Subhanallah, banyak di antara kita begitu, dan memang seperti itu. Ini ujian. Para sahabat dari kota Madinah diuji oleh Nabi, siap nggak bersedekah dalam kondisi susah, kondisi lapang. Para sahabat mengatakan semuanya kami siap. Kemudian alal amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar, siap untuk memerintahkan yang islami, mengajak orang kepada ajaran Islam, mencegah dari keburukan. Para sahabat mengatakan kami semuanya siap. Maka perintah amar ma'ruf nahi munkar itu bukan tugas para ustadz saja, hadirin. Ustadz saya bukan ustadz, maka ustadz yang nyuruh, ustadz yang larang. Tidak. Semua kita berpeluang. Ya, khususnya kepada orang di bawah tanggungan kita, anak istri kita. Kemudian wa ala antakumu fillah wa la ta'khudkum fillah laumata laim. Hendaknya kalian siap untuk membela Allah dan siap untuk dicaci maki ketika membela Islam. Mohon maaf, di antara kita ada yang gara-gara rajin kajian tiba-tiba dikatakan, nah ini siap-siap nih aliran sesat. Akhirnya besoknya nggak kajian lagi. Kenapa Pak nggak kajian? Saya dituduh aliran sesat, saya takut sesat, akhirnya saya nggak kajian. Tambah sesat Pak. Iya, ada orang rajin ke masjid katanya, oh ini calon-calon dituduh aneh-aneh, tiba-tiba jadi nggak rajin ke masjid. Kenapa nggak ke masjid? Saya takut dituduh aneh-aneh. Pak, Nabi kita dituduh orang gila Pak. Nabi kita dikatakan orang gila, dukun, tukang sihir. Nabi kita begitu. Apakah Nabi ketika dituduh begitu langsung libur kajian? Kenapa? Saya dituduh orang gila. Enggak. Nabi tidak menghentikan kajiannya. Bahkan Nabi diancam dibunuh berkali-kali. Tapi tidak menghentikan kajian. Kenapa? Al-hadar la yanju minal qadar. Ada kaidah para ulama, kehati-hatian kita. Seberapapun Anda hati-hati, mobil baru, ganti oli, baru servis, kalau sudah takdirnya tabrakan, tabrakan Pak. Seaman apapun rumah kita, kalau ditakdirkan kecolongan, pasti kecolongan. Seberapapun pengamanan kita. Makanya para ulama katakan al-hadar la yanju minal qadar. Seberapapun kita berhati-hati dalam hidup, tidak bisa selamat dari takdir. Ingat, Husain ketika berangkat ke Irak, ke Karbala, untuk dibunuh oleh orang-orang Karbala, orang Irak, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, para sahabat di Madinah sudah mengingatkan, wahai Husain, jangan pergi ke Karbala. Karbala itu Irak, itu tempat orang-orang yang membantai ayahmu, yang membunuh saudaramu. Tapi namanya sudah takdir. Walaupun sudah diingatkan, tetap saja hujan berjalan. Kalau sudah takdir begitu. Ya, begitu konsepnya. Maka kita dapatkan para jamaah, orang-orang sahabat Ansor, mereka diingatkan oleh Nabi, siap nggak kalian dicaci maki, dihina untuk membela Islam? Kata para sahabat, kami siap. Kemudian wa'ada antan suruni idza qadimtu ilaikum. Siap nggak kalian membela saya, menolong saya, kata Nabi, kalau saya datang ke kota kalian, ke Madinah. Jangan pura-pura nggak kenal. Katanya ngundang, tapi ketika datang, siapa bapak ini? Siapa yang ngundang? Enggak Pak, kami nggak ngundang. Loh, kok begitu? Hati-hati nih. Kata Nabi,
Siap nggak membela saya ketika saya tiba ke Madinah? Para sahabat mengatakan Ansor, kami siap membela engkau ya Rasul. Wa tamna'uni mimma tamna'u minhu anfusakum wa azwajukum wa abna'ukum. Kalian siap nggak mencegah keburukan tiba kepada diriku seperti kalian mencegah keburukan tersebut sampai kepada diri kalian, kepada anak kalian, kepada istri kalian. Apa yang kalian inginkan keamanannya untuk diri kalian, keluarga kalian, itu pun harus aku dapatkan. Ini syarat dari Nabi. Kata para sahabat, kami siap, semuanya tidak ada yang ditolak. Apa kata Nabi? Kalau semuanya kalian siap, lakumul jannah, janji dariku, dari Allah, kalian dijamin masuk surga. Para jamaah, inilah konsekuensi kita jadi umat Islam. Jangan gara-gara jabatan dinaikkan, ganti agama, gara-gara mie instan, ganti agama, dan ini terjadi. Ya, padahal surga tidak sebanding dengan mie instan tersebut, dengan jabatan di dunia ini. Akhirnya para sahabat, Masya Allah, waktunya kita ini baru 2 halaman. Waktunya kita, ya, ketika para sahabat mendapatkan janji surga, para sahabat sampai mengatakan, ya Rasulullah, ulurkan tanganmu, kami siap membaiatmu. Akhirnya satu demi satu berjabat tangan membaiat sumpah setia sama Nabi, kecuali wanita. Nah, ini fikihnya nih, pesannya. Nabi ketika dapatkan 2 wanita akan masuk Islam berbaiat, Nabi tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ini malam hari. Mungkin kalau orang sekarang, bapak-bapak di masjid ini, kapan lagi nih wanita Ansor, wanita luar negeri. Nabi katakan, inilah usafihun nisa. Ini faidahnya nih, pelajaran buat kita. Aku tidak pernah berjabat tangan dengan wanita bukan mahram. Jadi dengan kajian ini kepada bapak-bapak, Nabi pernah mengancam, li'an yut anak. Ya, lebih baik kata Nabi, aku ditusuk dengan besi panas. Itu tidak seberapa dibandingkan kita berjabat tangan dengan wanita bukan mahram. Pak, BTN ini bukan keluarga bapak semua, Pak. Mentang-mentang sudah akrab, istrinya orang dipeluk, dicium tangannya, jabatan, ya. Dengan kajian ini pesannya adalah mulai saat ini diingat siapa yang pantas kita jabat tangan, siapa yang tidak berhak jabat tangan. Ini rahasianya adalah kata para ulama seperti Ratu Inggris yang suka pakai kaos tangan, Mbak. Itu Ratu Inggris. Berjabat tangannya itu siapa yang berjabat tangan? Hanya orang-orang tertentu. Kenapa? Karena dia ratu. Wanita muslim, wanita muslimah, kenapa jabat tangan saja dipilih-pilih? Karena wanita kita ratu, hadirin. Wanita kita wanita mulia, dimuliakan oleh agama. Tidak sembarang laki-laki menyentuh tangannya anak kita yang perempuan, bibi kita, saudari kita, ibu kita, termasuk nenek kita. Kenapa? Wanita kita wanita ningrat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an ada surat An-Nisa, surat wanita, nggak ada surat Ar-Rijal. Surat laki-laki nggak ada, ya. Adanya surat wanita untuk apa? Adanya perhatian kepada kebaikan dan maslahat bagi wanita. Dan ingat, Pak, dari sentuhan kepada pertemuan hingga perzinahan berawal dari sentuhan. Magnet positif ketemu negatif, ternyata tangannya enak ini. Besok salaman lagi. Nah, itu fitnah tuh, ya. Maka tolong dengan ini Nabi mengajarkan kepada kita di malam baiat ini, para wanita yang 2 orang tadi tidak dijabat tangan oleh Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Ini belum hijrah, hadirin, tetapi inilah persiapan Nabi untuk berangkat hijrah ke Madinah. Tiba-tiba dengan baiat ini sudah terjadi, para sahabat pulang kembali, sahabat Ansor ini ke tenda-tendanya masing-masing. Alhamdulillah tidak ketahuan, tidak tercium orang Quraisy, tapi ada setan berteriak, kata Nabi. Setan ini kata Nabi, hada azabul aqabah. Ini setannya bukit Aqabah. Berteriak, kemudian Nabi katakan, wallahi ya adu wallah, la atafarraghanna lak. Aku akan memberikan balasan sama engkau. Ketika setan ini berteriak di bukit Aqabah, mengatakan kepada orang-orang Quraisy untuk berhati-hati dengan adanya Muhammad dengan baiatnya di malam hari ini. Orang-orang ada yang mendengar,
ya, sampai nanti beritanya juga sampai ke telinganya orang-orang Quraisy. Berita selanjutnya insya Allah di pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Demikian mungkin yang dapat kami kaji di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Cukup? Ada yang ditanyakan? Sepertinya kajian sejarah ini tidak yang bertanya. Pak Jajar, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penegasan tadi, ini adalah momen yang pas agar para jemaah dan warga di sini ini paham betul sampai sejauh mana atau bagaimana sikap kita untuk bisa bersalaman dengan yang bukan mahram. Kira-kira siapa-siapa saja yang pantas untuk kita bisa bersalaman. Ini bisa dipertegas kembali, Pak Ustaz. Demikian syukuran. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawadah, amma ba'd. Berkaitan dengan mahram, bedakan mahram sama muhrim, Pak ya. Kalau mahram itu artinya orang-orang yang apa, Pak? Apa mahram? Mahram itu orang-orang yang haram dinikahi. Kalau muhrim, orang yang memakai pakaian ihram, ya, itu muhrim. Kalau mahram adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi. Coba Anda buka dalam surat An-Nisa, surat wanita di ayat 23. Ini rinciannya orang-orang yang dikatakan mahram. Ya, artinya orang-orang yang boleh kita jabat tangan tapi jangan dinikahi. Pertama, ummahatukum, hurimat alaikum ummahatukum, ibunya kita. Tapi bukan ibu angkat, Pak. Nah, ini yang memiliki anak angkat, ya. Anda sebagai anak angkat atau Anda memiliki ibu angkat, maka ibu angkat ini bukan mahram. Kecuali ibu angkat ini dari kerabat kita yang mahram. Saya pernah di anak angkat sama kakak saya. Kakak saya yang pertama dulu belum punya anak, lama bertahun-tahun. Diambil mis saya waktu kecil, masih SD dulu. Di anak angkat oleh kakak saya, itu kan mahram. Ketika beliau hamil, saya dibalikin sama ibu saya. Berhasil nih katanya, mancing. Ya, sudah punya anak, akhirnya saya dibalikin. Nah, kita katakan anak angkat, kalau yang mengangkat anak itu adalah ibu yang mahram kita, maka mahram. Tapi ibu angkat tersebut kalau orang BTN Anaway, ya, yang dia mungkin Anda buton, dia muna atau bugis seterusnya, bisa jadi bukan mahram. Maka perhatikan ini. Yang pertama yang mahram adalah ibu-ibu kita. Kemudian wabanatukum, anak-anak perempuan kita, baik termasuk anak bawaan dari yang sebelumnya, ya. Anak sekandung, sebapa, seibu itu adalah mahram, ya. Wa akhawatukum, saudari-saudari kita. Wa ammatukum, wa khalatukum, bibi dengan paman, ini juga masuk mahram. Bibi dari jalur bapak, bibi dari jalur ibu, itu mahram. Kemudian wabanatul ukh, keponakan, anak dari kakak atau adik, itu mahram, ya. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, ibu sepersusuan. Siapa yang masih kecil, ibu kita nggak keluar air susunya, kemudian ada ibu tetangga menyusui kita, tapi menyusunya sampai kenyang, ya, 3 kali 5 kali sepersusuan itu, maka jadi mahram tuh. Anak-anaknya tidak boleh kita nikahi. Bisa dipahami, Pak ya? Kalau Anda pernah disusui sama tetangga Anda, kemudian tetangga Anda anaknya cantik jelita, tatkala ABG pacaran, nggak boleh itu. Dia saudara sepersusuan, nggak boleh dinikahi. Ya, termasuk ibu sepersusuan juga masuk kategori mahram kita, nggak boleh dinikahi. Boleh berjabat tangan dengan mereka, Ustadz, saudara sepersusuan dibolehkan. Ya, kemudian wa ummahatu nisaikum,
mertua. Tidak boleh menikahi mertua, Pak. Subhanallah, mertua dinikahi. Nggak boleh ya. Kemudian waraba ibu kumulati fi hujurikum minisa ikumulati dakhaltum bihinna. Anak tiri. Kalau kita sudah terjadi akad nikah dengan ibu tiri ibunya anak tersebut, maka anak bawaan ibu tersebut menjadi mahram. Tetapi Pak, ada bapak-bapak menikah sama janda, lagi akad nikah, belum terjadi tuh akadnya, dilirik anak tirinya tuh, saya nggak jadi sama ibunya, sama anaknya, itu boleh. Kalau belum terjadi akad. Tapi kalau sudah terjadi akad dengan ibunya, maka si anak tidak boleh dinikahi karena dia anak bawaan dari istrinya. Ini beberapa rincian dari wanita-wanita yang menjadi mahram, yang mana mereka boleh berjabat tangan dengan kita. Mohon maaf, saya tambahkan sedikit, dari kerabat istri kita. Dari kerabat istri kita yang boleh kita jabat tangan hanya dua. Siapa? Istri kita dengan ibu mertua. Ya. Kakaknya istri kita, bibinya istri kita, adiknya bibi kita bukan mahram. Termasuk istrinya paman kita. Itu bukan mahram. Termasuk anaknya paman kita, sepupu sekali, sepupu dua kali, itu istilah orang Kendari. Anaknya paman, anaknya bibi bukan mahram, maka boleh dinikahi. Oh, Pak Haji lagi. Berarti Pak Haji ini banyak stok dari sepupu. Sepupu Muna, sepupu Buton, sepupu Bugis ya. Masya Allah, bisa 4 kalau begitu Pak. Jadi mahram itu terbatas, tapi yang bukan mahram banyak. Teman sekantor itu bukan mahram, ya, mentang-mentang sudah akrab, ya, bukan mahram, kecuali yang tadi disebutkan. Coba nanti dipelajari lagi surat An-Nisa, surat wanita ayat 22. Demikian jawabannya, semoga mencerahkan. 23 ya Pan ya, 23. Semoga mencerahkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.